ingin ya pergi ke luar negeri dengan gratis, dengan cara beasiswa. Jadi saya beberapa waktu itu, tapi saya bingung caranya bagaimana ya, karena saya kurang paham mengenai alur beasiswa. Jadi saya banyak bertanya. Contohnya, saya ingin daftar di Gallaudet University di Amerika, karena itu kampus khusus tuli. Jadi saya tanya ke beberapa orang yang ada di sana. Saya email, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, mereka ada pembalas emailnya tuh. Aturannya sangat berat, jadi harus ada tes dulu, seperti tes SAT namanya, atau kalau di sini SNMPTN, seperti tes masuk perguruan tinggi. Jadi semuanya pasti pernah tahu kan? Biologi. Nah, di sana juga sama, tapi tesnya sangat lain dengan cara wawancara. Bagaimana waktunya pun sangat mepet. Nah, jadi saya merasa saya harus belajar bahasa Inggris. Di kampus itu tahapan beasiswanya seperti apa? Pertama, dulu di kampus. Setelah diterima, seperti interview, kita lolos, bisa diterima, baru mendaftar beasiswa. Menulis esai. Saya ditanya mau mengambil beasiswa ini. Saya harus menceritakan kenapa bisa kuliah di sana dan mendapat beasiswa. Dan itu menggunakan bahasa Inggris ya. Kurang lebih 70% mengungkapkan alasannya apa. Mimpi saya ingin kuliah di Amerika. Di tahun 2000 saya mendaftar kuliah. Kemudian saya ingin ke Inggris waktu itu. Saya ingin ke Chelsea, karena ingin menonton Chelsea ya, karena saya suka sepak bola, klub Chelsea. Tapi saya tidak dapat beasiswa di sana, karena di sana khusus S2. Tapi saya S1 aja belum lulus. Jadi saya tinggal di sana, saya mencari beasiswa yang lain. Saya ingin mencoba tes di Australia. Saya coba email, Australia bilang, maaf ya, bisa, karena S2, karena di Australia khusus S2, sedangkan kamu hanya S1, belum lulus S1. Nah, jadi saya gagal nih ke Australia dan Inggris. Jadi tahun 2016, saya datang ke acara pertukaran pelajar waktu itu. Jadi saya minta informasi yang sangat jelas mengenai alurnya bagaimana. Jadi saya waktu itu ke Amerika 2016. Itu saya tanya-tanya di sana alurnya bagaimana, tapi saya tidak begitu paham karena mereka memakai ASL, American Sign Language. Nah, kalau di Amerika ini kita harus memiliki banyak sekali izin. Contohnya ada bukti dukung dari pemerintah. Nah, setelah kita tes lolos, kita harus menerjemahkan berbagai macam sertifikat atau ijazah kita ke dalam bahasa Inggris. Saya 2 tahun yang lalu ketemu dengan Kementerian Pendidikan dan juga setingkat dirjen di Kementerian Pendidikan. Saya minta dukungan ke mereka dan akhirnya tahun 2018 mereka resmi mendukung saya, atau pemerintah Indonesia resmi mendukung saya, dan saya bisa lolos di sana. Saya selalu email ke berbagai pihak untuk membantu saya, untuk mendukung saya kuliah di Amerika. Tapi beasiswa bilang, kamu tidak bisa langsung dapat beasiswa, kamu harus diterima dulu di kampus, baru bisa mendaftar beasiswa. Nah, kalau kita ingin dapat beasiswa, kita harus fokus dulu di kampus mana kita bisa diterima,
Nah, kita bisa tanya ke kampusnya, apakah kampus ini menerima beasiswa dari yayasan ini, contohnya seperti itu. Kalau mereka terima, kita harus apply ke beasiswa. Tapi apply-nya memakai bahasa Inggris ya, biasanya seperti itu. Nah, setelah saya diterima beasiswa, setelah itu 2 minggu setelah diterima, saya langsung berangkat ke Amerika. Sangat cepat ya prosesnya. Kita harus riset dulu, kita mau ke kampus mana. Yang kedua, kita harus tahu memilih jurusan apa. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat list atau tabel, kira-kira mau memilih kota mana, negara mana, biayanya berapa, kemudian jurusannya apa. Nah, karena berbagai kampus syaratnya berbeda-beda, contohnya di Gallaudet mereka meminta TOEFL saja, tapi di kampus saya namanya RIT atau Rochester Institute of Technology atau disingkat RIT. Saya mau tanya teman-teman pernah SMBPTN seperti itu, seperti di kampus kita ya di Indonesia. Seperti tesnya pun hampir mirip. Ada matematika, bahasa Inggris, membaca, menulis dalam bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Nah, di sana ACT atau SMBTN itu saya membayar sendiri. Kalau dulu tahun 2017, saya membayar 1,2 juta. Jadi itu hanya khusus S1 ya. Jadi kita bisa memilih tempatnya di mana saja. Kalau S2, saya belum pernah sih. Tapi S2 itu memakai GREE dan ACT, ada 2. Dan plus ada tes TOEFL. Itu untuk negara Amerika ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu kesempatan untuk teman-teman. Nah, saya sudah mengirim linknya di situ, di chat. Nanti kalian bisa klik link tersebut, itu ada beasiswa, dan bisa melihat berbagai macam daftar kampus yang ada di negara-negara yang lain. Atau ada kursus singkat. Contohnya di tahun 2018 awal, saya ke Australia, mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia untuk belajar tentang keorganisasian, NGO. Nah, beasiswa itu ada beasiswa panjang dan beasiswa singkat. Beasiswa singkat itu 2 minggu, 1 bulan, atau setengah tahun, seperti itu. Kita bisa memilih yang mana. Contohnya ada beasiswa S1 dan S2. Nah, kalau mau S2 biasanya S1-nya nyambung dulu. Atau kalau mau S1 juga ada. Atau kalau mau S3 harus S2 dulu. Nah, kalau ingin mendapatkan beasiswa, yang penting kalian punya pengalaman yang banyak di bidang tersebut. Nah, jika kalian
ingin mendapatkan beasiswa, kalian harus meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, kalian harus tahu minat kalian di bidang apa. Contohnya saya di RIT, di kampus saya. Nah, orang-orang Asia, kira-kira ada beberapa orang Asia di sana. Di sana kami sebelum masuk kurang lebih ada 6 bulan. Kemudian dari Sri Lanka ada 6 orang. Nah, tapi tidak semua orang bisa diterima ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, kalian akan diterima. Tapi tidak semua orang yang tes di sana diterima langsung karena bahasa Inggrisnya masih kurang. Jadi tidak bisa diterima di kampus tersebut. Biasanya kalau di sana akan ditanya, kenapa kalian memilih RIT? Nah, kedua, setelah kalian lulus, kegiatannya apa saja? Ketiga, kalian setelah lulus, kontribusi kalian seperti apa untuk organisasi tuli? Contohnya seperti itu. Setelah kalian wawancara, kalian harus membuat esai. Kemudian kalian tes kesehatan, dan yang penting bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Kemudian ada beberapa tes yang kalian harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling penting adalah surat rekomendasi. Itu sangat penting. Itu yang paling krusial. Nah, teman-teman minta ke saya, Surya, saya minta surat rekomendasi dong. Bukan ke saya surat rekomendasinya. Kalau mau surat rekomendasi, harus ke orang yang lebih tinggi. Contohnya kalau saya S1, saya minta rekomendasi ke orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi di kementerian atau di lembaga yang lain. Contohnya, kalau saya mau kuliah di Amerika, saya bisa minta rekomendasi dari New Zealand, kenalan saya yang S3 dalam bahasa isyarat. Nah, kalau ada rekomendasi, itu akan mempermudah kalian diterima di kampus. Jadi, kalian kalau minta surat rekomendasi, harus ke jabatan yang lebih tinggi ya, karena surat rekomendasi itu akan sangat berpengaruh, sehingga kalian bisa diterima. Oke, oke, oke Surya. Nah, saya akan ulang lagi ya, kita memilih kampus dulu, kampusnya di mana. Kemudian yang kedua, kita harus memilih jurusan apa. Nah, jika ada jurusannya sudah tahu jurusannya, kita harus tahu syaratnya apa saja. Jadi kita harus mengikuti aturannya semuanya ya, harus lengkap aturannya. Persyaratannya harus lengkap, kita ikuti. Ada cerita dari teman-teman saya, mereka mendaftar, kemudian di tahap terakhir, dia lupa ijazahnya dicap oleh lembaga atau kementerian. Padahal nilainya sangat bagus, sangat sempurna dari awal sampai akhir. Tapi dalam pemberkasan yang terakhir, dia lupa mencap ijazahnya dari kementerian. Nah, itu dia gagal. Sayang sekali ya. Padahal dari tahap pertama sampai akhir dia sangat bagus nilainya. Jadi kalian jangan takut bertanya. Kalau kalian bingung, silakan email ke kampus yang ingin kalian tuju. Mungkin contoh ke Jepang atau ke negara yang lain. Kesulitan saya waktu itu adalah ada tes audiologi. Seperti kalau tuli harus ada buktinya, tes audiologinya. Yang kedua itu rekomendasi. Rekomendasi dari profesor atau rekomendasi dari orang-orang yang lain. Yang ketiga, esai, menulis esai. Esai itu ada dua, esai untuk kampus, karena kampus ingin tahu kenapa kalian memilih RIT contohnya. Dan kedua, esai untuk beasiswa. Kenapa saya pantas diberi beasiswa? Kalau lulus, saya akan berkontribusi apa? Nah, jadi orang akan berpikir, kenapa saya harus membantu kamu, memberikan kamu beasiswa?
Itu harus kalian jabarkan di situ ya, di esai. Jadi ada nilai dari ACT itu yang ketiga. Oh maaf ya, saya ada ingat sedikit. Di Amerika ada teman-teman saya, ada 2 orang. Nilai ACT-nya itu dapat 16 poin lebih tinggi. Kira-kira dapat 14 atau 13 ya, saya lupa. Kalau nilai saya 18 atau 19, saya lupa. Kalau mau lulus, harus dapat nilai 16 poin. ACT itu kalau teman-teman ingin S1. Jadi tes itu setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali, saya lupa. Jadi kalian harus membayar kalau mengulang-ulang itu ya. Jadi lebih baik kalian belajar dengan serius, baru kalian daftar untuk ACT. Nah, ini kita kan membutuhkan surat bukti dukungan dari pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, surat dukungan dari orang tua juga. Karena kita butuh buku tabungan orang tua. Jadi rekening koran orang tua kita minta itu disertakan. Kalau kalian menerjemahkan dokumen, tolong ya jangan diterjemahkan sendiri, tapi kalian menerjemahkan di tempat yang sudah ada penerjemah yang tersumpah. Contohnya ada lembaga profesional yang benar-benar fokus ke menerjemahkan dokumen. Seperti namanya APSI, bisa lihat di sana, ada beberapa orang yang sudah disumpah dalam menerjemahkan. Contohnya mereka sudah disumpah, contoh ada bagian DKV, seperti ada portofolionya harus disertakan. Itu kan jurusan DKV ya. Tapi untuk jurusan yang lain kan tidak harus disertakan seperti DKV. Nah, yang paling utama jangan lupa ya, kemampuan bahasa Inggris kalian harus ditingkatkan. Nah, saya pikir ini sudah cukup ya informasi dari saya, sudah cukup jelas. Oh iya, satu lagi. Ingat ya, beasiswa ini kita bisa mendapat beasiswa bukan hanya dari lembaga beasiswa, tapi kita bisa melakukan crowdfunding atau pengumpulan dana, sehingga kita bisa ke luar negeri dengan cara crowdfunding atau pengumpulan dana. Contohnya saat beasiswa ini kita tidak ditanggung dalam transportasi ke sana, kita harus minta bantuan atau kita melakukan crowdfunding untuk kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Atau dengan cara crowdfunding ini kita bisa belajar di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Jangan sedih jika kalian ditolak beasiswa. Kalian bisa melakukan crowdfunding itu. Apakah isyarat saya jelas? Apakah putus-putus? Nah, sekarang di Amerika sudah malam. Kalau di sana masih pagi ya. Kalau kalian ingin diulang, silakan bilang ya. Jika ingin bertanya, silakan ya, langsung aja angkat tangan. Contoh, ada fitur angkat tangan.
Mungkin Mas Idan bisa bantu untuk spotlight. Winnie. Yang mana yang di spotlight, Mas Ruli? WINI. Oke. Mbak Winnie videonya belum on. Yang lainnya mungkin, Mas Ruli? Oke, saya mau tanya. Kalau saya sudah lulus S1, kalau dokumen saya sudah lengkap semuanya, maaf kurang jelas videonya, Mas. Boleh di spotlight saya nggak, Mas? Oke, tadi namanya siapa ya? Saya lupa. Maaf ya. Contoh ada syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah suratnya sudah lengkap. Kalau kamu sudah sampai ke negara tujuan, kalau ada yang kurang bagaimana? Nah, sebelumnya kamu harus disesuaikan dulu. Semuanya harus lengkap ya, semua syarat-syaratnya. Plus, kalian harus email juga. Saya sudah mengirim berbagai dokumen, ini, semuanya. Apakah sudah oke? Kalau mereka bilang oke, kalian baru berangkat. Jadi jangan berangkat dulu. Kalian harus tahu dulu. Syarat-syaratnya harus sudah lengkap. Contohnya setelah kalian sampai di sana, kalian lupa ijazahnya ketinggalan. Kalian minta tolong orang di rumah untuk melakukan scan. Nanti kalian bisa kirim ke Amerika atau pakai dokumen scan tersebut. Maaf ya, kurang jelas, jadi tidak sambung. Jadi kalau kita mendaftar beasiswa, apakah harus ada TOEFL yang sekarang? Kalau misalkan bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus, apakah di sana terasa sangat berat saat kuliah? Nah, saat sudah di Amerika, komunikasinya bagaimana? Apakah dosen tuli mengajari komunikasi menggunakan bahasa isyarat atau bagaimana? Atau ada hambatan yang lain?
Oke, jadi cukup jelas ya. Nah, pertama kali saya masuk di RIT ini, kalian bisa memakai TOEFL atau IELTS, IELTS. Saat pertama kali datang ke Amerika, seperti ada MOS ya, masa orientasi siswa. Kalau di Indonesia namanya MOS. Jadi pengenalan soal kampus, tempat-tempatnya di mana, asramanya di mana, kelasnya di mana, dan harus ada disesuaikan dengan jadwal yang ada di MOS tersebut. Nah, di situ ada tes yang khusus bahasa Inggris. Maksudnya adalah kita tes secara bersama-sama, tapi kemampuan orang kan berbeda-beda. Ada yang dasar, ada yang kemampuan tengah, ada yang kemampuan tinggi. Nanti itu disesuaikan dengan grup masing-masing. Yang tinggi dengan tinggi, yang sedang dengan sedang, yang rendah dengan rendah. Nah, di situ kita akan ada kelas mengenai bahasa Inggris. Nah, di sana kami diajar oleh seorang tuli yang lulusan S3 menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa isyarat secara full. Tapi ada juga orang dengar yang memakai bahasa isyarat. Jadi di sana kami memakai ASL, American Sign Language. Jadi setelah sampai di Amerika, saat itu saya di musim panas. Seperti ada program khusus untuk tuli yang tidak paham isyarat ASL. Itu kami ada program di sana, yaitu isyarat ASL dasar seperti A, B, C, D, E, angka 1, 2, 3, 4, 5, selamat pagi, selamat siang. Seperti kata-kata isyarat yang sangat dasar di sana kami diajari dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Jadi di Amerika pun ada seperti jurusan atau mata kuliah juru bahasa isyarat. Nanti dari orang-orang juru bahasa isyarat atau orang yang menerjemahkan di situ, kami rekam videonya, kemudian di rumah kami pelajari lagi, kami memahami. Dia isyaratnya bagaimana ya, ini artinya apa, jadi kami belajar sendiri di rumah. Kalian harus proaktif bertanya, misalkan JBI itu mengisyaratkan tapi kalian tidak paham dengan kata atau isyarat tersebut, kalian bisa bertanya ke JBI tersebut. Jadi jangan malu, jangan pasif ya. Misalkan kalau orang dengar mau berbicara tapi tidak bisa bahasa isyarat, bisa memanggil juru bahasa isyarat. Atau kalian bisa menggunakan CART atau ketikan yang sangat cepat. Jadi dosen ngomong apa, ada closed caption yang akan muncul apa yang diomongkan oleh dosen. Seperti itu aksesnya. Oke. Ini di grup chat ada banyak yang tanya, ACT itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Boleh di spotlight ke Surya lagi? Yes. Oh, oke. Mau ada 3 pertanyaan. Kalau misalkan kita tidak punya rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, kita bisa langsung ke duta besar. Yang kedua, untuk tes TOEFL, syaratnya tuh minimalnya berapa ya? Tes TOEFL-nya apakah disamakan dengan orang dengar? Karena kita kan disabilitas. Yang ketiga, beasiswanya dalam rupiah atau dalam dolar? Kita
butuh bukti dari Kementerian Pendidikan karena dari beasiswa itu kita harus membuktikan apakah benar pemerintah Indonesia mendukung si calon penerima beasiswa ini. Jadi kementerian itu bisa bilang bahwa maaf ya kami tidak mendukung Surya, contohnya seperti itu. Kalau mendukung berarti dia suratnya bilang kami mendukung Surya untuk kuliah di luar negeri. Tapi kalau ke duta besar nggak bisa, karena kita harus minta ke pemerintah yang asli yang ada di negara ini. Jadi Indonesia nggak bisa ke duta besarnya. Jadi benar-benar rekomendasi dari Kementerian Pendidikan yang asli. Yang kedua, apa ya, saya lupa tadi. Oh, di tes TOEFL ya. Jadi di tiap-tiap kampus itu tergantung ya kampusnya mau berapa. Kalau di tempat saya 500 sudah cukup tes TOEFL-nya. Dia ada yang 450. Jadi tergantung kampusnya ingin berapa. Misalkan kalau syaratnya lebih tinggi, kalau misalkan 500 kita harus lebih dari 500. Kalau dia minta 450, kita harus lebih dari 450. Jadi disesuaikan saja dengan syarat yang ada di kampus itu. Untuk ACT tadi biayanya atau SMBTN di Indonesia 1,2 juta ya. Kalau di Amerika $99 Amerika. Itu untuk S1. Kalau untuk S2 itu sudah beda lagi. Jadi ada TOEFL dan tes SMBTN yang lain. Jadi saya lupa. Tapi ingat ya, TOEFL dan ACT ini tidak bisa langsung. TOEFL dan IELTS itu tidak bisa. Mas Idan, tolong Surya dong. Tadi videonya terputus, jadi saya ketinggalan. Oh ya. Panggil Surya lagi dong. Mas Surya. Saya chat ya Mas ya. Oh ini lanjut. Oke. Jadi maaf ya syarat saya tidak begitu lancar. Kalau tes TOEFL dan IELTS itu bedanya apa ya? Lebih susah yang mana di antara keduanya? Untuk belajar TOEFL dan IELTS itu bisa yang supaya cepat lulus, cara belajarnya bagaimana? TOEFL dan IELTS bedanya apa? Kalau TOEFL adalah kita belajar bahasa Inggris Amerika. Kalau IELTS kita belajar bahasa Inggris seperti UK, United Kingdom, bahasa atau negara Inggris, New Zealand, dan Australia. Jadi bedanya cuma di aksennya atau bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris IELTS. Kalian bisa sesuaikan saja, kira-kira kalian cocoknya yang mana. Ada organisasi IALF, Indonesia Australia Language.
Jadi kalian bisa belajar IELTS di lembaga tersebut. Jadi kita belajar dari dasar sampai kita bisa mengerjakan IELTS itu. Banyak teman-teman yang bilang ke saya, ini tempat les IELTS yang bagus ya, tapi yang paling penting adalah kalian bisa cocok yang mana. Kalian mungkin bisa tanya ke teman-teman tuli, apakah ada yang pernah tes di sini dan di situ, contohnya seperti itu. Ada teman lain yang mau bertanya? Oke, nama saya Arsa. Saya di sekolah umum. Saya mau bertanya. Mengenai tes TOEFL ini, apakah bahasa Inggrisnya full? Kemudian yang kedua, belajarnya membeli bukunya yang bagaimana ya untuk belajar TOEFL? Jadi kalau kalian melakukan email, kalian bilang saja, saya tuli dan ada bukti dokternya. Dan kalian bisa bertanya, kalau mau tes, tempatnya di mana ya? Karena kan tempatnya kan berbeda-beda, jadi kalian sebutkan saja, sebagai seorang tuli, tesnya di mana? Kalau di Indonesia mau tes IELTS bisa di BC atau British Council di Jakarta. Bilang saja, saya tuli. Nanti dari tim BC, British Council, akan berkirim ke pusatnya dan akan mengirim syaratnya ke kita yang dengan tempat lesnya. Jadi tidak perlu tes listening atau pendengaran. Jadi cukup tes tulisan, tertulis atau membaca. Maaf, videonya agak gelap, jadi tidak terbaca, tidak terlihat. Jadi proses kita kuliah, saya mendapatkan beasiswa dari Nippon Foundation dari Jepang. Jadi ada tes tertulis, tes kesehatan, kemudian yang ketiga visa, pesawat juga sendiri. Jadi pulang pergi pesawatnya itu sendiri. Beasiswanya menanggung penginapan, akomodasi, dan makan. Hanya itu saja. Jadi pulang pergi pesawat sendiri. Tapi selama di sini
Kalau di Australia atau LPDP Indonesia semua ditanggung. Tapi kalau Nippon Foundation dari saya sendiri ini, yang pesawat PP itu sendiri. Jadi seperti saya mau pulang pergi ke Indonesia dan ke Amerika harus bayar sendiri tiketnya karena tidak ditanggung oleh beasiswa. Saya mahasiswa S1. Kalau mau mendapatkan beasiswa S2, lihat aja, Ma. Untuk ACT bagaimana ya? Yang pertama kali mau mengambil S2 apa jurusannya. Kemudian yang kedua di mana? Mau kuliah di mana harus jelas dulu. Mau di kampus mana? Apakah di Australia, apakah di Jakarta, apakah di Amerika, harus jelas kotanya. Dan jurusannya harus jelas. Setelah udah tahu itu, kalian datang ke websitenya. Yang pasti kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau kalian belum paham jurusannya, bisa minta tolong ke teman yang sudah paham. Contohnya kalau saya ingin mendaftar ke kampus tersebut, seperti ada LPDP nih, contohnya beasiswa LPDP, itu kan dari Kementerian Keuangan. Kalian bisa lihat kampus mana yang ditanggung LPDP, jurusannya apa yang ditanggung LPDP. Di LPDP itu kan kita harus mendapatkan beasiswa LPDP dulu ya. Nah, di LPDP itu ada 89 universitas. Contohnya LPDP, setelah kita diterima di LPDP, kita bisa lihat, saya mau ke Graduate University. Tapi tidak bisa, karena LPDP kan ada beberapa kampus yang termasuk di dalam list LPDP. Jadi kalian harus mengikuti yang ada di aturan LPDP itu. Ada list kampusnya apa saja, kemudian kalian baru melihat mengikuti apa yang ada di LPDP tersebut. Jadi kalian harus melihat juga memilih beasiswa yang mana supaya kampus yang kalian impikan bisa tercapai. Saya dulu kuliah D3 jurusan pariwisata. Saya ingin lanjut ke S1. Kira-kira di mana? Dan kalau beasiswa untuk Australia, itu saya mencarinya di mana? Saya sudah tes IELTS tapi ulang-ulang lagi. Saya tesnya itu tes tertulis dan tes speaking. Nah, kalau di Bali, itu bagaimana? IELTS yang ada di Bali? Kalau ada syarat di kampusnya, syaratnya IELTS 4,5, tapi saya hanya 3,0. Jadi saya harus mengajar lagi. Saya sudah tes IELTS sebenarnya 2 kali. Tapi saya mencari beasiswa yang khusus tuli, tapi tidak ada. Jadi ada sebuah beasiswa yang khusus pariwisata untuk S1 dan S2. Tempatnya di Australia. Kira-kira supaya bisa saya mendapat beasiswa itu bagaimana? Iya, betul. Contohnya kalau beasiswa atau kampus meminta 4,5, tapi kita dapatnya 3,0, itu tidak bisa. Kalian harus bisa mencapai apa yang disyaratkan. Kalau mintanya 4, kalian harus 4 atau 4,5. Kalian bisa ikut pelatihan di internet atau membeli buku atau mencari guru bahasa Inggris yang khusus untuk tes IELTS. Jadi kalian bisa mengulang-ulang lagi. Ini masih ada kesempatan, kalian bisa manfaatkan
waktu yang kalian punyai sekarang. Contohnya kalau sekarang ini, saya kan memakai bahasa Inggris di Amerika. Nah, kalian di Indonesia caranya bisa kalian atur Senin sampai Kamis bahasa Inggris, cuma 1 minggu bahasa Indonesia. Jadi kalian berusaha untuk menjadwalkan sendiri, untuk latihan sendiri di rumah. Jadi saya sebelum ke Amerika, saya pun membuat jadwal sendiri. Jadi hari apa saya bahasa Inggris full. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, saya kalau WhatsApp pun bahasa Inggris. Kalau saya nonton, pakai subtitlenya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi saya harus berusaha supaya bisa paham bahasa Inggris. Sehingga kemampuan kita akan meningkat. Saya kasih ke siapa ya? Silakan Mas Dian. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin siapa ya? Ini ada banyak banget yang nanya. Mungkin Jajang Komaruzzaman ya. Saya akan highlight. Bentar ya. Silakan Jajang. Saya mau tanya dulu, Surya S1 di mana? Dan sebelum ke Amerika itu S1-nya di mana? Nah, sekarang S2 beasiswanya itu bagaimana? Kan di Amerika dan di Indonesia caranya berbeda. Itu bagaimana? Dan juga makanannya pun berbeda-beda. Bagaimana cara beradaptasinya di Amerika? Oke, sekarang saya tuh masih S1, belum S2 ya. Sebenarnya saya dulu di 2014, saya S1 di Indonesia, tapi saya berhenti kira 2 tahun. Saya fokus ke kegiatan, dan saya menyambung kuliah lagi S1 di Amerika, di sini. Ya, pertama kali datang ke Amerika, betul. Rasanya sangat pusing, karena berbeda. Jadi kebiasaan yang ada di Indonesia, saya memakai Gisindo. Di Amerika, isyaratnya sangat berbeda, karena memakai ASL. Jadi saya ikut program isyarat yang ada di Amerika, ASL. Jadi seperti bayi ya. Jadi saya belajar dari awal, dari abjad A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak ngerti, itu artinya apa ya? Saya harus bertanya, sehingga kosa isyarat saya semakin bertambah. Kalau saat ngobrol, memang bisa ya kita ngikuti. Tapi kalau misalkan di kelas, sangat susah mengikuti juru bahasa isyaratnya, karena kata-kata yang ada di kelas sangat berbeda. Di kelas saya ada 2 akses, yaitu JBI dan CART. Jadi saya bisa lihat, misalkan JBI saya nggak paham kata-katanya itu apa, saya bisa melihat catatan yang ada di layar. Karena saat dosen berbicara, ada tulisan yang muncul, jadi saat bersamaan. Saat saya mendapatkan beasiswa pertama kali, di tahun pertama, saya harus tinggal di asrama, tidak boleh mengontrak sendiri. Jadinya saya mengikuti makanan yang disediakan oleh asrama. Tidak boleh memasak sendiri. Ya, benar sih, tidak cocok makanannya.
karena rasanya sangat berbeda dengan rasa Asia. Ya, tapi ada beberapa makanan Asia sedikit. Tapi untungnya saya punya teman dari Indonesia, namanya Kristo. Dia sering menginap di tempat saya, atau saya sering menginap ke tempatnya Kristo. 2 atau 1 bulan sekali di kota Rochester ini, ada orang Indonesia, ya kira-kira 8 orang yang selalu berkumpul, dan kami memasak bersama masakan Indonesia. Jadi saya bilang, tolong dong kirimin makanan tersebut. Ya, jadi saya untuk mengobati kangen saya untuk masakan Indonesia. Nah, setelah 1 tahun, saya bisa pindah ke rumah sendiri. Seperti ini sekarang. Saya bisa masak, bisa lihat ya. Saya tunjukin. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tempat, beberapa ruangan. Ini tempat tidur. Ini dapur. Ya, ini masih malam ya. Di sini malam. Artinya itu tergantung beasiswanya. Jadi kalian bisa bertanya. Teman-teman bilang kalau S2 kalian bisa masak sendiri. Tapi kalau S1 kalian harus tinggal di asrama. Karena itu kan aturan dari kampus dan aturan dari beasiswa. Tergantung. Oke ya. Silakan ke Mbak Suri. Mbak Suri. Hari dulu sama Mbak. Hari. Halo. Udah aku unmute, Mbak. Oke, Surya ada yang tanya. Dia tanya kalau lulusan D3, lanjut S1 di luar negeri, ambil jurusan ekonomi misalnya di Amerika, contoh Gallauder dan Reed, bisa nggak? Itu ada yang tanya. Bisa highlight Surya dan Yes. Ya, pas sekali. Saya ingin ada pertanyaan yang transfer dari D3 ke S1. Jadi kalau di Amerika S1 kan harusnya 4 sampai 5 tahun ya. Tapi kalau sekarang 3 tahun bisa lulus. Kok bisa? Jadi karena saya masuk sebagai mahasiswa transfer, bukan mahasiswa baru. 2014 sampai 2017 saya di Indonesia ya. 2016 sekitar 2 tahun saya di Indonesia. Dan saya sebagai mahasiswa transfer di Amerika. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak diterima di Amerika, karena kan sistem pendidikannya berbeda antara Indonesia dan Amerika. Contohnya tadi dari D3. Bisa lihat dulu cara mengajarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau di kelas pakai bahasa Inggris itu sangat mudah untuk transfer. Kalau di kelas memakai bahasa Indonesia kemudian mau transfer ke Amerika harus ada tes kesetaraan namanya. Jadi mata kuliah yang ada di Indonesia ini dikirimkan saja ke Amerika, nanti akan direview oleh seperti pusat review mata kuliah. Teman saya di Vietnam udah 3 tahun kuliahnya, kemudian pindah ke Amerika. Jadi ulang dari nol. Dia tidak bisa transfer karena sistem saat dia transfer itu sistem Amerika ditolak karena sistem pendidikan di Vietnam tidak setara dengan Amerika. Jadi lihat dulu kampusnya. Jadi minta dari kampus
itu D3, minta arsip. Minta tolong mata kuliahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lebih bagus lagi kalau di kampusnya sudah memakai bahasa Inggris, tinggal kirim saja ke kampus Amerika, akan direview apakah bisa diterima atau ada beberapa yang ditolak. Kalau semua diterima berarti oke, karena bisa nyambung ke S1. Ada namanya Universitas WOLVES, Wolves. Itu jurusan S1 Pendidikan dan Kebijakan untuk tuli. Itu kan ada hubungannya. Tapi mereka bilang, maaf ya, tidak bisa. Kamu harus mulai dari nol. Saya nggak bisa kalau mulai dari nol. Jadi akhirnya saya memilih kampus RIT ini. Karena di RIT ini bisa menerima. Totalnya ada kurang lebih 30 SKS yang diterima. 30 atau 40. Sebenarnya saya udah 80 SKS, tapi diterima hanya 30-40 SKS. Iya, karena kan di RIT harus bisa bahasa Inggris ya. Kalian harus meminta ke beberapa mata kuliah dikirim ke Pusat Studi Keparaan Amerika. Yang pertama, coba saja minta arsipnya dari kampusnya, D3, kemudian kirim aja ke Amerika. Kalau mereka bilang apa, kalian mengikuti saja. Apakah cukup jelas isyarat saya? Oke, Mas Ruli, ini pertanyaan terakhir ya. Sudah pertanyaan terakhir. Tadi itu pertanyaan terakhir. Sekarang kita tutup. Jadi mungkin sebelum kita tutup, kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang sudah berpartisipasi. Total tadi saya lihat sampai ada 95 yang keluar masuk meeting online Zoom ini. Jadi terima kasih banyak. Terutama ke Mas Surya Sahetapi, terima kasih sudah meluangkan waktu malam-malam ngantuk-ngantuk menjelaskan ke kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, terima kasih. Kemudian kepada Mas Ruli juga dong, terima kasih sudah menerjemahkan. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, nanti kita akan ada meeting-meeting lagi selanjutnya dari Divaling dengan topik yang nggak kalah seru, nggak kalah berguna, dan edukatif tentunya buat teman-teman yang ada di sini semua. Terakhir, kita mau mengajak teman-teman untuk follow Instagramnya Handai Tuli dan juga Divaling. Ya, supaya teman-teman bisa tahu apa aja sih kegiatannya Handai Tuli, apa aja sih kegiatannya Divaling. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua mencapai cita-cita, menggapai ilmu, dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Halo. Dadah. Wah, ini di grup chat masih rame banget nih. Terima kasih kepada Kak Surya dan Ruli, Idan, Suri. Iya, sama-sama, Rofi. Terima kasih. Oh, foto. Baik. Gimana tuh caranya, Mbak Suri? Oke, nice. Ini siapa yang motoin? Oke, terima kasih semuanya. Oh,
Eh, kita screenshot dulu ya. Yuk semuanya. Sekali lagi, tahan. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu ya. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit.